kabar? Sandi menikah, ingin menikah. Saya nggak kaget, Bu. Yang saya tahu, Sandi itu orang yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam perjalanan 8 tahun itu ada peristiwa di mana Sandi tidak menafkahi keluarga? Yang sangat-sangat terbukti sekarang adalah mulai Oktober kemarin, dari ketok palu September, berarti mulai Oktober kan Sandi harus menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah untuk anak-anak 5 juta per bulan. Nah, tapi bayarnya nggak lancar. Di mata Tante, sosok Sandi itu seperti apa? Sejauh saya melihat, tanggung jawabnya sama sekali belum ada. Ini misalnya Sandi lagi nonton, ada yang mau disampaikan? Semoga aja kalau memang Sandi sekarang bisa menjadi orang yang lebih baik, benar-benar jadi orang yang lebih baik. Dan intinya adalah ingat tanggung jawabmu kepada anak-anak. Oke, sekarang kita langsung hadirkan saja seseorang yang sangat spesial sekali dalam kehidupan Sandi Tumewa. Ini dia misteri guest kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Tante Cinta. Hai Tante, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik. Silakan. Halo. Nah, padahal tadi dari rumah bareng-bareng. Oh, dari rumah bareng. Kok nggak bilang mau ikut sini, Mama? nggak bilang. Itu Kan sun dulu mamanya. surprise. Aku yang kaget soalnya. Beneran. Mama seneng nggak? Ide siapa nih? Ide siapa nih? Ide siapa Ide nih? kreatif kita dong. Ide kreatif kita berikan tepuk tangan untuk ibunda dari Sandi Tumewa ya. Tante, apa kabar? Baik ya? Baik, Sehat-sehat? sehat, alhamdulillah. Ini telepon kapan, Mah? Hah? Ada aja. Ada deh. Ada dong. Yang penting Ada Mama udah di konsep sini kreatif. aja. Nah, tapi Iya, Mah, ini Mah Gimana? pasti prihatin lah ya sebagai seorang ibu ngelihat anaknya harus menghadapi masalah dalam kehidupannya. Pasti. Pasti Pasti sedih lah ya. Pasti sedih, ya kan? Nah, melihat apa yang terjadi pada Sandi sekarang ini, tanggapan Mama gimana? Ya, gimana ya? Biarlah dibicarakan apapun juga. Yang penting kita memaafkan setiap orang yang menjelek-jelekan kita atau membicarakan kita yang aneh-aneh gitulah ya. Intinya ya, biarlah Allah yang menghapus dosa-dosanya. Ya kan? Ya udah itu aja. Mama selalu berharap seperti itu, dan Mama selalu nasihatin Sandi seperti itu. Ini gini sebenarnya, apapun perkataan orang, ya saya cuma bisa bilang alhamdulillah. Berarti itu pembersihan atau pengguguran dosa buat saya. Ya itu aja. Artinya kan semakin saya diginiin, malah saya semakin bersyukur. Artinya saya semakin harus terus merenung, harus terus belajar. Pengaruh kali ya. Lebih baik lagi ke Pertanyaannya. depan. Nah, intinya itu aja sih. Jadi akhirnya membuat saya, ya udahlah, nggak dibawa mati juga semua kok. Pandangan orang juga nggak ada yang semua kadang-kadang kita ada di atas dipuji, setelah itu udah. Kalau kita lagi di bawah, setelah itu dijelekin, udah selesai. Juga ntar lewat lagi, hari demi hari juga lewat, ya buat apa lagi dipikirin ke situ? Iya benar. Jadi sekarang kan udah natanya ke depan. Tanggung jawab kita kan bukan sama manusia, tanggung jawab kita semua kepada Allah. Bagaimana hidup kita ke depannya nanti itu cuma bisa pertanggung jawabannya kepada Allah. Nah, makanya saya tadi bilang sebelumnya, yang namanya rezeki, kemampuan, Allah tahu kemampuan saya. Artinya saya harus bertanggung jawab cuma sama Allah. Ya kan, saya harus bisa berharap hanya kepada Allah. Nah, makanya tadi saya mau udah konsen nih sama kuasa hukum saya juga lagi matangin semuanya. Artinya gini, rezeki semua udah disiapkan buat saya, buat anak-anak, Iya. ya buat semua yang merasa sadar bahwa rezeki itu kan semua udah Allah siapkan. Dan itu cuma titipan, nggak dibawa mati juga. Tapi mohon maaf nih ya, sebenarnya sampai hari ini Mas Sandi masih tetap membiayai seperti yang tadi statementnya Mbak Resa ya. Apakah Jadi memang gini loh, pembayaran itu masih dibayar gitu? orang bekerja selama itu dia maksimal, hargain. Yang penting dia mau berikhtiar. Iya, benar. Dia mau berusaha yang terbaik dalam hidupnya. Iya. Karena dia menyadari tanggung jawabnya sekarang kan bukan hanya kepada keluarga yang masih banyak lagi. Aku ada mama. Ya kan, aku juga ada anak-anak, dan aku juga ada harus menata hidup lagi ke depan. Artinya kan juga aku harus lebih giat lagi. Ya tolong hargain. Ada kan namanya waktu, tempus. Kalau di hukum bilang kan tempus, waktu. Sabar kuncinya, gitu loh. Jika disebut sebagai seorang pria yang tidak bertanggung jawab,
Gimana Sandi? Kalau mau dilihat selama 8 tahun itu sudah menjadi contoh. Karena setiap permasalahan pasti ada solusi, nggak pernah akan mungkin. Iya, Tapi benar. kalau yang namanya Allah, kehendak Allah, itu kita udah nggak bisa lawan lagi. Karena kalau mau dalam satu bahtera rumah tangga, pasti ada permasalahan, pasti. Tapi bagaimana merendahkan diri saya. Nah, pada waktu itu saya sudah merendahkan diri saya serendah-rendahnya. Artinya saya udah nggak tahu apanya. Tapi memang ternyata pas di saat di posisi rendah, memang dasarnya yang tidak sama. Ya sudah, ya saya harus jalanin. Memang seperti apa ya? Memang pahit sih, sakit. Saya pasti Harus sakit. dijalani. Tapi harus jalani kayak obat kan. Tapi insya Allah itu menyembuhkan diri saya. Gitu. Mama, Ya, sebagai mama orang yang paling dekat sama Sandi, iya. yang mama lihat perubahan terbesar dari Sandi, dari seorang Sandi Tumiwa, sifatnya, kelakuannya, semua deh ya, dari dulu sampai sekarang setelah kejadian itu apa? Sandi itu sekarang ini sudah tidak cuek. Ya cuek, terutama terhadap mamanya. Berarti dulu maksudnya agak cuek nih Tante. Ada. Bukan agak cuek. Banget. Cuek. Dulu cuek ya Iya, Tante. cuek banget. Hmm. Jadi kita kalau mau ketemu Sandi tuh, Sandi mama kangen baru. Itu memang wajar itu. Itu yang kejadian, yang kenyataan yang Tante hadapin dulu ya. Tapi setelah dia menjadi mualaf kembali, Tante lihat dia mulai perhatiannya bukan banyak lagi, full. Full ketahan. Alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah, semuanya lah. Wa syukurilah ya. Anak yang selama ini Tante tunggu-tunggu telah kembali. Ya itu aja. Doa yang paling sering Tante panjatkan buat Sandi itu apa? Doa Tante cukup. Cuman bilang begini sama Sandi, sama Allah. Ya Allah, ketuklah pintu hati anakku supaya dia kembali ke siapa dia sebelumnya. Cuman itu. Dan itu Tante lakukan dengan sembahyang tahajud dan sembahyang hajat. Hajat itu niat Tante untuk supaya anak Tante kembali lagi jati dirinya seperti dulu. Itu aja. Walaupun saat ini ternyata keputusan itu menimbulkan satu masalah lagi yang harus dihadapi dalam kehidupannya Sandi. Iya. Tidak apa-apa gitu Tante. Ya, wajar kalau seorang ibu itu ingin anaknya kembali seperti dulu. Itu aja. Tapi kalau ini ternyata menjadi keputusan dari Allah dan diijabah, itu memang kuasa Allah gitu loh. Sandi, dulu secuek apa sih sama mama? Namanya anak itu kan pasti punya kekecewaan, ya kan? Pasti dalam perpisahan orang tuanya pasti ada kekecewaan. Ya, saya melihat itu, gitu. Dan akhirnya saya kecewa dulu. Memang dalam banget kecewaannya itu. Akhirnya kan, ya akhirnya benar lagi itu semua yang namanya pembersihan diri kan, dari semua permasalahan yang saya alamin. Akhirnya saya sadar, ya kan orang bilang katanya kembali ke fitrah kan. Iya. Ya artinya kan bagaimana caranya semua itu kembali, ya balik lagi setelah kita punya titik balik itu, akhirnya sadar kembali ke ibu. Kembali ke ibu. Akhirnya saya samperin ibu, ya pasti kan ada melalui petunjuk-petunjuk juga, kayak salah satunya saya diingatkan mau umroh, mau ngajakin mama umroh dan lain-lain. Akhirnya saya sadar, akhirnya saya datang ke mama saya cium kaki mama saya minta maaf, ya udah kayak anak-anak aja bilang gitu lah, bukan saya minta maaf. Sebenarnya yang mama bilang di sini cuma cukup waktu dia di Amerika, mama cuma bilang, "San, inget nggak dulu mama mau naikin mama haji?" Jadi itu sebenarnya janji udah dari dulu ya Tante? Sudah dari sebelum menikah. Dari sebelum nikah sudah Dan sebelum pernah tenar, berjanji. seperti wakti dia dapat di sinetron Intan itu kan dia tenar mulai. Nah di situ dia berjanji, "Mama, nanti kalau sinetron Intannya booming terus dipakai terus aku naikin mama haji ya." Alhamdulillah. Ya kebahagiaan seorang ibu tuh luar biasa kalau anak itu. Tapi ternyata sampai 8 tahun mama menanti itu tidak ada jawaban lagi. Tapi Ya itu. tetap akan diusahakan oleh Sandi dong ya, yang pasti ya. Makanya doain aja. Doain itu sih doain. Maksud mama itu supaya memancing, mengingatkan siapa jati dirinya juga. Sandi sempat minta maaf sama mama langsung, Cium kaki mama. cium kaki mama. Iya. Yang mama lakukan waktu itu. Menangis pasti tuh. Menangis, bahagia, terharu, semuanya campur aduk di situ.
nggak ada kekesalan, nggak ada walaupun anak sendiri ya. Jiwa kadang-kadang. seorang ibu itu pemaaf, saya rasa. Setiap ibu akan selalu begitu. Walau anaknya mau seperti apapun, mau durhaka, mau apa, tapi itu ibu selalu memaafkan mereka dan mendoakan mereka. Itu sifat seorang ibu. Selama 8 tahun ini Mas Sandi menikah dan menurut Mama berubah. Selama 8 tahun itu berarti Mama mempunyai kekecewaan ya? Ya, kekecewaan itu nggak pernah Mama lihat kan. Jadi Mama sebenarnya selalu Mama tersenyum di depan Sandi. Walaupun di belakang Sandi Mama menangis. selama 8 tahun ya Mas. Iya. Saat titik pertama kali Mas Sandi bilang kalau oke, I'm back gitu, respon Mama pertama kali gimana? Ya menangis pasti juga. Bahagia tapi. Mama Pas ulang tahun mama ya? Pas Pas ulang tahun lagi. Iya. Oh, kado terindah buat mama. Iya, Yang dia masih bilang, memulai. "Ma, aku mau ke tempat Mama," katanya. Loh, bingung Mama. Apa dia ingat ya? Tapi dia nggak bilang dia bahwa dia tahu ulang tahun Mama. Terus begitu datang, "Ma," dia cium, "maafin aku segala macam." Terus dia bilang, "Ulang tahun, selamat ulang tahun ya, Ma," katanya. "Maafin aku, ini anakmu yang lama kembali," gitu. Mama kaget dibilang mau kembali, itu kaget. Tapi perasaan Mama, kayaknya anakku memang udah kembali ya saat ini gitu. Ya udah, terus Tapi dia itu kan belum. tapi masih taraf. Masih tahap-tahap. mencoba untuk belajar. Taraf Itu dan pergolakan, tahap-tahap pergolakan. daripada pergolakan hatinya sendiri gitu, antara mau enggak gitu. Nah, pas awal April itu itu sekarang berarti April. sudah kembali Titiknya. lagi nih, Iya. sudah kembali ke fitrah seperti yang disebutkan sama Sandi tadi, Iya. gitu ya. Nah, sekarang ini kan di depan, kita ngelihat ke depan, bukan lagi ke belakang. Iya. Salah satunya adalah bahwa ternyata ada seseorang yang dekat nih dengan Sandi sekarang, Iya. gitu. Kalau yang ini Mama gimana? Setuju kan? Tanggapannya gimana nih Ma? alhamdulillah waktu Sandi menunjukkan foto itu, Mama cuman bilang, "Iya, ini dia cocok untuk kamu, calon istri kamu nantinya ke depan." Cuman itu jawaban Mama. Itu jawabannya. Tapi Mama itu sebenarnya merasa itu keluarnya bukan dari hati aja, dari dorongan Allah. Walaupun cuma ngeliat dari foto nih Ma, udah bisa langsung Iya, yakin foto gitu. dulu, Mama kan juga surprise juga lihatnya. Foto. Mama sudah bertemu langsung, sorry kita belum nyebutin namanya dari tadi. Kenalin namanya siapa? Iya dong, dikenalin Siapa namanya, dong. Sandi? Ya ini lebih deket mama dari. Udah deket banget ternyata, namanya siapa sih Siapa Ma? sih namanya? Namanya Lutfa Nur Rahayu. Lutfa Nur Panggilannya Rahayu. Panggilannya Ayu, kalau Mama manggilnya Ayu, Ayu. kalau Sandi manggilnya Nur. Lagi mana sih? Kok nggak Oh beda. kompak? Panggilan Ada saya. penjelasannya. Kalau Apa Nur, penjelasannya? kalau Nur itu, Mama namanya kan Amalia Nur Santi, dia kan Nur Rahayu. Jadi Nur lah dipakai. sama-sama Nur. Jadi buat dia sayang sama Mama dan insya Allah sayang sama. Jadi panggilan sayang juga Nah, sebenarnya. kalau di matanya Sandi, cakep banget, makanya Ayu panggilannya gitu ya. Nah, Mama yang Mama dong, gimana kayak sih? Ira, aduh. aku bingung soalnya. Santai dong, kan gue bukan bagian dari keluarga ini. Gak apa-apa kalau salah, ya kan? Namanya juga tetangga ya, Maya. Iya, dimaafin kok, dimaafin. Tetangga tapi jauh. Tetangga tapi jauh. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Seru.